Hai, selamat datang di channel aku. Kali ini kita mau membaca tentang hal apa sih yang ditakutkan dari hubungan kamu dengan dia. Ini file 1, file 2, file 3. Sebelumnya, aku mau say thank you untuk kamu yang udah subscribe, like, dan komen. It means a lot. Semoga kita resonate terus ya. Dan semoga apa yang aku obrolin ini, omongan aku ke kamu itu bisa membuat ada sedikit mungkin tambahan kita sharing ilmu aja lah. Ini kan yang aku bagikan itu sepengalaman aku sebagai konselor dan beberapa profesi yang aku punya kamu bisa lihat di description box ya, dari berbagai keilmuan yang aku pelajari kayak gitu. Kalau kamu punya pertanyaan nih tentang readingan aku kali ini, kamu bisa tulis aja di kolom komentar, atau kamu punya ide untuk tema reading, kamu boleh request. Kalau memang memungkinkan untuk dibaca general readingnya, karena kan aku general reading nih, untuk dibaca general readingnya pasti aku posting. Semua readingan aku nih sifatnya general reading, artinya mungkin tidak spesifik ke satu orang, atau situasinya nggak 100% resonate dengan situasi kamu saat ini. Kalau kamu mau yang fully resonate, kamu bisa bikin personal reading. Caranya bisa kontak aku via Instagram, TikTok, ataupun chat via Telegram. Ada di description box linknya, tinggal kamu klik aja, nanti langsung terkoneksi dengan aku. Untuk kita pilih kartunya gimana, aku ingetin lagi. Gosok dulu kedua tangannya, tutup mata, terus kita rasain mana yang paling resonate. Kalau kamu kerasa 2 atau 3 semuanya kamu kerasa resonate, kamu tonton aja. Atau kamu lihat di postingan-postingan aku sebelumnya, itu sebenarnya judulnya berulang ya. Nah, bisa kamu sambungin juga tuh story-nya gitu. Kenapa tutup mata? Karena pertama, aku itu tipe visual learner. Nah, kamu yang tipe visual learner, kita itu kan suka terdistraksi ya oleh gambar dan warna. Nah, aku nggak mau terdistraksi oleh itu, jadi aku mau konsen gitu. Yang kedua, yang paling penting, aku mau kita semua melatih kembali intuisi kita. Karena kan sebenarnya kita dilahirkan itu dengan intuisi atau energi yang murni. Nah, kemampuan dasar kita itu adalah merasakan semua energi-energi baik positif maupun negatif, untuk merasakan vibes, ibaratnya kayak gitu. Pentingnya kita melatih intuisi itu supaya itu kita bisa membedakan ini beneran, orang ini bener atau niatannya apa nih ke kita. Itu pertama. Kemudian juga, kalau kan kamu mungkin pernah ngalamin yang namanya orang kadang kan banyak yang lain di mulut lain di hati kayak gitu, atau kamu sendiri atau orang itu sendiri tidak sadar bahwa dia memiliki sifat itu atau berniatan seperti itu. Karena tidak semua orang bisa mengakses alam bawah sadarnya. That's why banyak yang terjadi trauma dan old pattern dari pola asuh itu yang nggak kekat ya. Jadi hurt people lah, ibaratnya seperti itu. Dan dengan intuisi itu juga kita itu jadi nggak terjebak sama logika, jadi nggak terjebak dengan alasan. Dia orang kalau ini kan alasannya ini kayak gitu. Kadang kan kita masuk ya di logika, nah itu jatuhnya jadi cocok logi. Jadi yang bisa merasakan kemudian cuman intuisi. Tiap hari aku tuh usahakan posting itu dari Senin sampai Jumat jam 11:11, baik pagi ataupun malam. Kenapa 11:11? Karena aku meyakini 11:11 itu adalah portal manifestasi. Yang aku mau manifestasikan di sini spesifik tentang relationship, tentang hubungan. Makanya kenapa semua readingan aku ini tentang relationship. Hubungan itu luas ya, hubungan ke diri sendiri terutama itu ya, hubungan ke diri ke sendiri, dengan yang di atas, hubungan dengan orang tua, saudara,
bahkan dengan alam, hubungan dengan keuangan, hubungan dengan karir, semuanya lah. Ketika kita ya memasteri atau kita menguasai tentang hubungan itu dan kita bisa kayak harmonis ya dengan hubungan itu, bisa balance, kita tuh bisa melihat potensi-potensi dengan clear ya, bisa melihat potensi-potensi yang ada di baliknya. Nah, ketika kita sudah tahu potensinya, kita optimalkan, aku yakin dan kamu bisa buktiin sendiri bahwa kualitas hidup kita itu akan menjadi jauh lebih baik. Itu. Oke, langsung aja kamu pilih filenya, mana yang paling resonate, kita ketemu di file pilihan kamu. See you! Hai, untuk kamu yang pilih file nomor 1, ini readingan kamu. Kita lihat apa sih yang paling dia takutkan dari hubungan kamu dan dia. Yang paling dia takutkan. Semua readingan aku sifatnya timeless reading, jadi kapanpun kamu simak videonya sesuai dengan tanggal kamu menyimak. Kecuali yang prediksi bulanan. Apa hal-hal yang paling dia takutkan ketika dalam hubungan yang menyangkut hubungan kamu dengan dia. Udah mulai kekolek ya energinya. File 1, file 1, file 1. Ace of Wands. Kelihatan? Oke. Knight of Pentacles. Three of Swords. Eight of Cups. Wow. Three of Pentacles. Seven of Pentacles. King of Wands. Eight of Wands. Death. Queen of Cups. Two of Pentacles. Ace of Swords. Oh, ini jelas-jelas ya, dia bilang bahwa dia sangat takut ini. Yang dia takutkan terjadi itu adalah hubungan ini nih bisa berakhir. Itu yang ditakutkan. Ini vibes-nya ini fire sign dengan cup, dengan ini ya, fire sign, terus water sign. Fire sign itu Sagittarius, Aries sama Leo. Kalau water sign Scorpio, Cancer, dan Pisces. Nah, itu ya kamu cek aja ya di natal chart ya, sun moon risingnya, jangan cuma sun sign aja atau yang lebih kamu kenal dengan zodiak. Bisa kamu cek, masukin tanggal lahir sama jam lahir dan place of birth, jadi tempat lahir. Yang dia takutkan itu adalah perpisahan sih. Dia takut kayak kehilangan sparklingnya lagi di hubungan ini gitu, karena dia sudah melihat potensi ke arah sana gitu. Bagi dia yang menyatukan kalian ya mungkin karena sudah terbiasa berkomunikasi aja gitu, dan memang kalian lagi berusaha untuk menyeimbangkan sih gitu, lagi berusaha menyeimbangkan gitu. Walaupun cuman dia bilang ini progresnya kan agak lambat, menurut dia ini agak lambat gitu. Dia maunya sih lebih cepat mungkin ya, mau progresnya itu bukan cepat tapi balance lah ritmenya. Ada yang mungkin kadang kalian komunikasi timingnya nggak pas, momennya itu lagi nggak pas kayak gitu. Ini kan masalah utamanya
adalah timing ya gitu. Bagaimana kalian menyeimbangkan tuh antara eh, kamu dan dia, karena kan kalian ini punya dua kepribadian yang bertolak belakang. Yang satu pakai feeling, yang satu itu lebih ke arah mendem. Nah, yang satu lagi ini lebih ke arah bergerak kayak gitu. Yang satu pasif, yang satu ini lebih aktif dan kreatif memang. Kalau yang satu ini lebih kalem, yang feminine energi. Sebenarnya kalian itu ada di same page ya. Kalian itu mungkin punya kayak target yang sama tentang hidup, punya target yang sama tentang relationship itu seperti apa, punya gambaran yang sama, hanya saja memang sifatnya berbeda gitu. Nah, ini yang menyatukan dua kepribadian ini sih, penyesuaiannya itu yang masih menurut dia itu belum dapat ritmenya gitu. Dia sih pengennya kamu nunggu pelan-pelan kayak gitu. Dia bilang bahwa ya dia mau coba untuk mengubah ini pelan-pelan gitu loh, karena dia nggak mau di antara, maksudnya kalian tuh saling menyakiti kayak gitu. Dan memang ada rahasia yang dia, maksudnya rahasia yang dia sembunyikan itu, hal ini mungkin belum dia ungkapkan ke kamu kayak gitu. One day dia akan ungkapkan ke kamu kalau mungkin dia udah nggak tahan mungkin ya. Tuh, coba kita lihat apa yang dia takutkan dari hubungan ini. Apa yang dia takutkan dari hubungan ini. Dan dia takut ini cuman kayak apa ya, hubungan yang surface level, jadi hubungan yang nggak deep gitu loh. Dia maunya, ya dia takutnya ini nggak deep. Nah, ini memang terlalu banyak yang dirahasiakan baik apa namanya, hal-hal yang kalian suka, hal yang nggak suka. Dia bilang sih kamu terlalu banyak mendem karena kamunya diem, padahal ya secara psikologi itu, secara mental age kalian itu ada di level usia yang sama sih harusnya gitu. Cuman entah kenapa mungkin kamu agak lebih kayak, menurut dia sih bukan berdrama ya, sensitif gitu. Dan dia harus pelan-pelan ngomongnya sama kamu kayak gitu. Nah, sementara dia kan orangnya agak nggak sabaran ya, atau ini vice versa ya. Sementara yang satunya lagi kan orangnya nggak sabaran, maunya cepet clear kayak gitu, eksekusi. Sementara yang satu lagi butuh waktu. Ini sih cuman membalancekan, menyeimbangkan waktunya aja itu. Cuman dia sih pengennya itu mungkin hubungan ini langgeng, pengennya sih seperti itu gitu. Makanya dia takut akan ada ending. Yang dia takutkan itu adalah ending hubungan ini, karena menurut dia itu ya hubungan ini nih terlalu banyak yang disembunyikan gitu. Intrik sih enggak, cuman ini lebih ke arah perasaan. Orang ketiga sih enggak, ini lebih ke arah perasaan, pikiran-pikiran negatif, mungkin sama-sama pernah kayak apa namanya, trauma, jadi ke-trigger dengan perlakuan pasangan sekarang. That's why kalau aku tuh nggak pernah setuju dengan prinsip bahwa untuk melupakan mantan kita harus punya cinta baru kayak gitu. Kalau menurut aku, kita terima dulu pengalaman bersama cinta lama kita, cinta yang kemarin lah, ibaratnya pasangan yang kemarin, kita terima bahwa dia adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Apapun yang sudah terjadi, apapun keputusan kalian saat itu sudah yang terbaik dan diupayakan yang terbaik. Harus diterima dulu. Oke, diakhiri, perasaannya cut, habis, baru kita berhubungan in relationship dengan orang yang baru gitu. Itu sebenarnya untuk memutus siklus yang namanya hurt people. Jadi orang yang tersakiti dia tidak sengaja, secara tidak ataupun disengaja bisa menyakiti orang lain dengan insecure-nya dia sendiri. Padahal siapa yang berbuat, orang itu yang menanggung gitu. Dan menurut aku sih itu nggak fair ya, karena itu banyak banget terjadi
kayak gitu. Kepribadian itu kan unik, kita tidak bisa menyamaratakan. Mereka berasal dari keluarga yang berbeda walaupun satu core ya, maksudnya satu mungkin ada kesamaan tapi tidak ada yang namanya persis gitu. Even anak kembar pun tidak pernah punya sifat yang mirip. Makanya sidik jari mereka berbeda kan, karena kan sidik fingerprint itu ada karakter, kita bisa baca di situ karakter dasar. Itu. Oke, untuk kamu yang pilih file nomor 1 itu readingan kamu, semoga resonate ya. Seperti biasa aku selalu berpesan, apapun pilihan kamu memilih untuk single kah, in relationship, menikah, even divorce sekalipun, asalkan kamu tidak mengubah jati diri kamu hanya untuk memenuhi ego, ekspektasi, dan orang yang kamu cintai. Oke, thank you and see you. Hai, untuk kamu yang pilih file nomor 2 ini readingan kamu. Apa yang dia takutkan dari hubungan ini? Semua readingan aku ini sifatnya timeless reading, jadi kapanpun kamu tonton videonya sesuai dengan tanggal kamu nonton ya, kecuali prediksi bulanan. Energinya mulai ke kolek, sudah mulai terkumpul untuk file 2 yang dia takutkan dari hubunganmu dan dia. File 2, file 2, file 2. Nah, ini yang dia takutkan. The Tower, Six of Cups, Emperor, Ten of Pentacles, Chariot, Ten of Cups, Three of Wands, Eight of Cups, Hierophant, the Fool, Five of Cups, and then Queen of Swords. Oh, vibes-nya yang kerasa banget ini ya. Fire sign di natal chart kamu lihat fire sign itu Sun Moon Rising ya. Leo, Sagittarius, sama Aries. Ya, ini vibes-nya itu yang kerasa banget itu sih. Coba aku lihat, iya. Ini aku nggak tahu, ya nggak semua ya dari kalian yang memilih file nomor 2 ini. Kemungkinan sih kalian punya relationship itu yang komitmen ya, bisa melibatkan pernikahan, bisa kayak gitu. Yang dia takutkan itu adalah kayak ending, perceraian. Kalau dari sini sih seperti perceraian. Kalau misalnya tunangan mungkin bisa jadi putus tunangannya ya yang dia takutkan, dan memang paling dia takutkan itu adalah keluarga. Gitu, ada faktor keluarganya lah, baratnya seperti itu. Gitu, dan memang dia tuh takut kayak ada yang meninggalkan, ada yang kayak dibiarkan sendiri, karena menurut dia ini kayak apa ya, egonya tuh masing-masing gitu. Ini nih terjadi karena hubungan ini cuman satu yang dominan, jadi nggak balance, dan itu feminin energinya, energi feminin. Dia tipe orang memang dia bertanggung jawab dan sangat semangat gitu loh. Bisa jadi sih ini apa ya, gini loh, ketika kita ya, yang namanya energi itu kan nggak bisa bohong. Ketika kita sudah tidak satu frekuensi, sebelum orang itu menjauh, ya energinya itu udah menjauh dulu. Nah, ini yang dia mungkin sudah dia takutkan terjadi gitu loh. Karena ini dia sudah melihat tanda itu akan ada ke arah sana gitu. Yang dia takutkan itu ada kayak dari masa lalu mungkin aja, kalau misalnya situasinya kalian sama-sama pernah menikah atau sama pernah punya relationship yang, atau batal nikah ya, relationship yang benar-benar komit, dia takut
mungkin kamu balikan lagi sama mantan pasangan kamu, bisa kamu memilih untuk dia ditinggalin, dia takut ditinggalin ini, kayak gitu. Karena selama ini kan dia nganggap bahwa hanya dia yang bersemangat untuk create hubungan ini, mempertahankan hubungan ini. Dia belum melihat tanda itu dari kamu, kayak gitu. Karena bagi dia itu masih kayak ada orang ketiga lah dalam hubungan, kayak misalnya masih ada yang mengganjal dalam hubungan kalian ini. Jadi tipe hubungan yang menurut dia itu belum stable gitu loh. Ya mungkin sikap dari kamu yang mungkin kelihatan, kadang kamu kerasa hangat, kerasa enggak, kayak gitu. Jadi banyak apa ya, ya itu yang dia takutkan. Dia takutnya sih cuman dia aja yang ngerasain gitu. Coba kita konfirmasi dari kartu lagi yang dia takutkan dari hubungan ini. Nah itu menurut dia itu memang kurang stabil gitu ke depannya, itu ya jadi hubungan yang biasa aja. Dia takut kamunya biasa aja, dianya sudah menginvestasikan semua, yang maksudnya berinvestasi di hubungan ini gitu loh. Dia ngeluarin waktu, ngeluangin ya all out lah feelingnya dia, kayak gitu. Makanya dia masih banyak takut-takut lah di sini gitu. Dan dia sangat takut bahwa dia bisa nyaman sama kamu sementara kamunya belum kasih sign apa-apa gitu loh. Itu karena mungkin ada indikasi sebagian dari kamu yang pilih pile 2 ini kalian baru saling mengenal, bisa kayak gitu. Jadi mungkin kalian ya atau sama-sama broken home ya. Broken home bisa jadi punya kesamaan story gitu loh. Gitu. Ke depannya itu ya dia takut sih memulai hal-hal yang baru lagi gitu. Atau bisa jadi dia takut kalau hubungan ini berakhir dia harus start lagi dengan hubungan lain yang baru, kayak gitu. Menurut dia sih lebih baik mempertahankan yang ada ini, menurut dia. Dan dia memang ya pada akhirnya dia takut ditinggalkan dan takut kehilangan. Ini banyak kesedihan sih. Atau dia bisa juga takut membawa kesedihan untuk kamu. Itu ini aku ngelihat sign-nya Aries tetap ya, itu fire sign ya. Tuh karena menurut dia sih kalian harusnya sih tidak punya masalah ya, menurut dia ya. Kayak gitu. Cuman entah kenapa dia berpikir ya seperti itu. Gitu. Sepertinya sih ini kalau case-nya seperti ini hubungan yang nggak imbang sih. Salah satunya pasti lebih banyak memberi, kayak gitu. Nggak imbang, take and give-nya itu nggak imbang gitu. Tapi take and give itu jangan kita ukur dia usahain satu, kita usahain satu, bukan seperti itu. Karena kan tiap kepribadian itu berbeda-beda. Dia usahain satu, kita usahain dua, tapi untuk dia mengusahakan satu itu kualitasnya sama dengan kita mengusahakan dua. Nah kurang lebih kayak gitu. Itu, dan itu balik yang bisa ngerasain itu ya balik lagi energi itu. Apa lagi yang bisa kita lihat dari kartu ini? Ya urusan, kok aku enggak, ini mungkin ada sebagian dari kalian ini mungkin berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda sih. Dia takut hubungan ini bisa mengganggu finansial gitu. Bisa jadi kalian backstreet ini bisa jadi, atau kalian diam-diam sudah menikah
menikah, itu bisa juga. Itu ini ada kayak datang ke penasehat ya, mungkin marital counselor atau premarital counselor, dan ketika atau ada yang berencana untuk ke konselor, dan itu takut gitu, takut kenyataan bahwa ternyata hubungan ini ternyata nggak ada rasa sayang di dalamnya, hanya rasa tertarik. Itu bisa jadi, atau bisa karena biasa. Nah, aku nggak pernah sependapat itu bisa karena biasa tuh. Karena kalau memang kita memang benar-benar kita mencintai seseorang sih, itu tuh nggak bisa dibiasakan sih, karena cinta itu nggak bisa dilatih menurut aku gitu. Karena ya itu tuh feeling ya, bukan sifat ya. Kalau kita kepribadian, karakter itu bisa kita build, bisa kita latih kebiasaan baru. Tapi kalau yang namanya feeling itu tuh nggak bisa sih. Menurut aku tak pribadi nih ya, kayak gitu. Karena itu feel, itu intuisi itu ya, ya sayang, enggak ya enggak gitu loh. Jangan karena cuman orang itu yang available, orang itu yang ya available saat ini, atau orang itu yang available yang mengasihi kita terus-menerus, terus kita menerima. Nanti ujung-ujungnya ketika sudah lama in relationship, walaupun relationship itu stabil dan tidak pernah ada konflik, ketika lihat ibaratnya kayak ada orang yang ternyata lebih match sama kita, nah hubungan ini bisa berantakan, dan apa ya, ujung-ujungnya itu complicated lah kayak gitu, karena memilih antara feel dengan orang yang sudah baik dengan kita gitu. Oke, untuk kamu yang pilih file nomor 2, itu readingan kamu, semoga resonate ya. Seperti biasa aku selalu berpesan, apapun pilihan kamu memilih untuk single kah, in relationship kah, menikah, even divorce sekalipun, asalkan kamu tidak kehilangan jati diri kamu hanya untuk memenuhi ekspektasi, standar, dan ego orang yang kamu cintai. Oke, thank you and see you. Hai, untuk kamu yang pilih file nomor 3, ini readingan kamu. Kita lihat apa sih yang dia takutkan dari hubungan ini. Apa yang dia takutkan dari hubungan ini? Yang dia takutkan dari hubungan ini adalah, semua readingan aku ini timeless reading ya sifatnya itu. Jadi kapanpun kamu simak videonya sesuai dengan tanggal kamu menyimak, kecuali yang prediksi bulanan. Yang akan terjadi, yang dia takutkan dari hubungan kalian ini. File 3, ayo kita kolek energinya. File 3, oke. Hangman, Hangman, Hermit, Star. Ketakutannya ini ya, Maiden of Art, Knight of Pentacles, Mother of Fire, Queen of Wands, Five of Pentacles, King of Cup, Three of Cup, Nine of Sword, Nine of Cup, Ace of Sword. Oh, ini jelas ini ketakutannya. Knight of Cup. Oke, yang dia, kita lihat dulu vibes apa nih. Cek di natal chart kamu, sun, moon, rising-nya yang dominan itu adalah water sign, fire sign. Ini agak rame ya, hampir semua unsur ada, tapi
Ini yang dominan banget itu fire sign dan water sign. Fire sign itu Leo, Sagittarius, dan Aries. Water sign Scorpio, Cancer, dan Pisces. Yang dia takutkan adalah hubungan ini stuck ya, atau ini nih kemungkinan kalian berjarak gitu, jarang ketemu, makanya ada komunikasi, lebih sering komunikasi itu di malam hari gitu. Entah kalian di kota besar itu kan agak susah ya ketemu kalau memang sama-sama kerja kayak gitu. Kemudian yang dia takutkan itu dengan pola yang seperti ini, itu tuh bisa masing-masing gitu loh, bisa stuck hubungannya, nggak bisa kemana-mana gitu, karena jarak sih. Dia takutkan itu LDR itu membuat putus nggak ya, membuat miskomunikasi. Karena menurut dia selama ini miskomunikasi yang terjadi itu karena cuman by chat ya atau telepon gitu. Mungkin learning style-nya itu kalian berbeda. Mungkin kamu tipe yang visual learner, visual text ya, visual text, atau ya banyak faktor ya. By chat bisa, sementara kalau dia itu pengennya itu ketemu, karena kan ada tuh orang yang agak susah ya kalau misalnya nggak ditemui gitu. Dan ini memang kan sifatnya itu bertolak belakang nih, karena kalian memang agak berseberangan sih, prinsip memandang suatu hubungan itu juga agak berbeda, dan kebetulan juga kalian sifatnya berbeda. Yang satu itu cool, maksudnya yang lebih diam, yang lebih banyak mendem, lebih pasif. Yang satu itu sangat aktif gitu. Jadi mungkin salah satu di antara kalian ngerasa kok dia nggak responsif ya, kayak gitu. Padahal kan ya namanya orang dengan kesibukan masing-masing ya, kalau orang lagi sibuk kan susah ya berkomunikasi gitu. Dia takut ditinggalin sih, ke depannya takut putus, takut ditinggalin kayak gitu, atau takut kesehatan kalian itu sama-sama nggak baik karena terlalu banyak komunikasinya itu di malam gitu, istirahatnya kurang kayak gitu. Atau takut apa namanya ya, kalau situasinya adalah kalian belum menikah nih ya, ya dia agak takut sih ngomong kalau dia itu suka sama kamu gitu loh, takut kalian ada relationship gitu. Makanya dia kan sangat pelan-pelan ya, sangat pelan-pelan, tapi dia juga takut kalau misalnya pelan-pelan itu dia kamu keburu sama orang lain gitu, atau dengan karena jarak sering timbul miskomunikasi ya, takutnya masing-masing punya pilihan gitu. Nah, kita apa yang dia takutkan dari hubungan ini, intinya ini takut masing-masing lah. Nah, memang ini kan ya dia ngerasa ya, takut hilang kontak kayak gitu, takut kalau nggak stabil hubungannya. Dia takut karena hubungan ini nggak stabil sih menurut dia. Jadi belum ini trust issue sih. Menurut aku ini trust issue karena yang namanya jarak itu kalau kita yakin dengan seseorang ya nggak akan ada apa-apa sih gitu. Ini trust issue nih, masalahnya itu trustnya itu belum terbangun antara kamu sama dia ya. Ada takut dia nggak ada kabar dikit
terus takut dia selingkuh kayak gitu. Ini tipe yang belum, mungkin di masa lalunya pernah pernah diselingkuhin ya, salah satu di antara kalian gitu, makanya takut dia mungkin. Atau kamu juga, oh dia mungkin pernah diselingkuhin ya, makanya ngeliat gelagat kamu yang gimana ya, dia takut sih. Itu. Oke, untuk kamu yang pilih file nomor 3, itu readingan kamu, semoga resonate ya. Seperti biasa, aku selalu berpesan, apapun pilihan kamu memilih untuk single kah, in relationship kah, menikah, even divorce sekalipun, asalkan kamu tidak kehilangan jati diri kamu hanya untuk memenuhi ego, ekspektasi, dan standar orang yang kamu cintai. Oke, thank you and see you.